Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, pagi ini kita sehat, dan setelah kita melaksanakan salat jemaah subuh seperti wirid kita hari Sabtu dan hari Ahad, kita lanjutkan. Kemarin ada diskusi kita, pertanyaan kita yang saya kira perlu lebih kita tuntaskan lagi. Ada pertanyaan dari itu tuh, ternyata pertanyaan itu udah lama adanya. Dan sampai sekarang masih ada orang yang bertanya dan ragu-ragu kita, yaitu mengikut imam yang bacaannya menurut kita salah, ya, mengikut imam bacaannya salah. Dalam hadis disebut begini. Ada dua hal yang disebut oleh Nabi untuk diperhatikan. Yang pertama, orang yang azan. Yang kedua, orang yang menjadi imam. Dalam hadis disebut wal yu'adzin lakum khiyarukum. Hendaklah yang azan itu orang yang terpilih. Tapi itu apa maksudnya? Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi kan memilihnya Bilal sebagai muazzin Nabi. Disebutkan di situ bahwa Bilal itu dipilih setelah dicoba ngetes suara beberapa orang sahabat. Dan ternyata Bilal itu suaranya bagus. Kemudian bacaannya bagus, fasih. Kenapa dipilih seperti itu? Rupanya azan itu berpengaruh kepada orang untuk datang ke masjid. Memang ada orang yang hatinya sudah tertutup oleh Allah. Betapapun bagusnya azan orang, hatinya dia tidak terketuk untuk ke masjid. Tetapi banyak orang yang terketuk untuk itu. Ya. Pengalaman saya yang mungkin beberapa tahun lampau sudah saya katakan ketika saya nginap di Tanjung Pinang. Tahun 99 kalau salah saya. Jadi kalau kita pergi ke Tanjung Pinang kan ada masjid. Di situ masjid rayanya. Saya nginap di hotel di dekat masjid itu. Waktu saya ke masjid, waktu itu saya pakai sepatu baru. Jadi saya tidak bawa sandal. Saya ke masjid subuh. Begitu saya mau masuk masjid, ada seorang laki-laki berdiri di depan pintu masjid. Dan bukan di pintu sekali, dari keluar, jadi menghadap sandal-sandal yang banyak, sepatu yang banyak. Dia berdiri aja di situ. Saya suruh dia masuk, dia tidak mau masuk. Masuk, saya bilang. Dia bilang bahasa Indonesianya agak lemah-lemah gitu. Apa yang terpikir oleh pikiran saya waktu itu, pikiran suuzan,
bikin suudzon. Karena kita sering kejadian kan, sepatu saya baru, saya khawatir kalau orang ini curi sepatu itu, kan itu suudzon kita karena pengalaman yang sudah. Tapi orang sudah kamat. Lalu saya bilang saya tawakal aja kepada Allah. Saya taruh sepatu saya di situ, karena orang itu tidak mau saya bawa masuk, saya masuk aja ya, terserah kepada Allah. Saya mau salat. Setelah saya salat, saya keluar, rupanya orang itu masih berdiri di situ, ngadap aja ke masjid. Lalu saya tanya, kenapa tidak masuk? Saya tidak bersih, katanya. Suaranya, dia bahasa Indonesianya terpatah-patah. Ini orang lain nih, saya bilang. Kalau gitu, kenapa Anda berdiri di sini? Dia bilang, saya tadi tidur di hotel itu. Rupanya si hotel dengan saya. Ada suara di sini. Suara ini membuat bulu saya berdiri semua. Jadi kalau lewat tagak bulu roma gitu. Saya cari sumber suara itu rupanya di sini. Dia bilang, itu suara apa? Saya bilang yang mana? Rupanya diikutinya kedua-duanya. Ada bacaan mengaji Al-Quran dan azan. Yang terakhir itu kan agak tinggi azan itu, sehingga yang azan itu rupanya Muhammad Z.A. yang terkenal qari itu, suaranya bagus sekali. Dia tidak bisa tidur. Lalu dia tanya, itu suara apa? Saya tanya, Anda orang mana? Rupanya dia orang Singapura. Saya dari Singapura. Sepertinya dia India wajahnya itu. Oh, itu suara apa? Kok saya tidak bisa tidur? Lalu dia bilang, tadi orang di dalam itu mengapa? Kita salat itu ditengoknya di luar. Dia tidak tahu itu apa. Wah, ini mudah-mudahan orang ini akan dapat hidayah nih. Cuma sayangnya waktu itu hari sudah semakin siang, saya harus cepat berangkat. Ada pertemuan dengan bupati waktu itu. Di Tiang Pinang. Saya bilang itu suara orang yang tadi mengaji. Baca apa? Al-Quran. Satu lagi yang tinggi itu suara azan. Azan itu apa? Saya jelaskan semua. Apa Anda tidak pernah mendengar suara seperti itu di Singapura? Dia katakan tidak. Karena dia jauh tinggal. Di Singapura itu tidak berapa jauh dari pelabuhan, kalau kita menyeberang dari Batam ke Singapura itu ada masjid namanya Masjid Sultan. Orang Singapura bilang Sultan Mosque. Cuma di situ di Singapura kan juga banyak masjid, tapi suara azan itu tidak boleh keluar. Sehingga orang-orang yang di sekitar masjid pun tidak tahu apa yang terjadi dalam masjid. Saya bilang, Anda pergi ke Masjid Sultan Mosque, saya tunjukkan tempatnya di jalan itu. Nanti Anda akan tahu di sana. Saya tidak punya waktu. Nah, ini satu bukti yang nyata betul bahwa suara orang yang azan, suara yang mengaji, termasuk suara orang yang jadi imam, itu berpengaruh kepada orang yang mendengarnya itu. Bergetar hati. Jadi kata Nabi, wal yu'aidzina lakum al khiyarukum, orang yang terbaik. Kemudian wal ya ummakum apa? Al qura atau qura'ukum. Kalau azan itu orang yang terpilih, ya, suaranya. Kalau jadi imam adalah qurra. Qurra itu siapa? Orang yang dua, bacaannya bersih, tidak salah hurufnya, dan kemudian tidak lahan. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra disebutkan di situ
bahwa jangan ikuti imam yang dia bilang begitu, dia tidak qurra, tidak fasih, dia ganti ayat. Misalnya kalau dha menjadi ja, alladzi menjadi allaji, berubah. Atau lahan. Lahan itu artinya bacaannya itu merusak makna. Merusak makna. Jadi terutama untuk masalah Fatihah. Di situ disebut dilarang kita berimam kepada orang itu. Itu fatwa dari disebut dengan kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Dalam kitab itu enggak disebut, tapi kalau biasanya buku seperti ini buku yang atau kitab yang fatwa daripada ulama-ulama Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, gitu. Maka kemarin kita sudah berdiskusi. Nah, dibaca lagi dilanjutkan, ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan seperti yang kita katakan kemarin, apabila kita tidak tahu imam itu memang tidak fasih, tapi kita sudah ikut belakang, ikuti saja karena nanti salah imam itu salahnya dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan kita memisahkan diri dari imam tapi gerakan kita sama dengan dia. Kita menjadi salatnya munfarid, salat sendiri, tapi tidak ikut imam. Karena kita sudah ada dalam saf, nanti akan menimbulkan pergunjingan. Nah itu. Kita kan sudah ada dalam satu saf tuh, dalam satu saf ramai, kemudian kita tidak bisa keluar. Nah lalu bagaimana? Kalau kita dengar imam salat bacaannya salah, dan tadi dikatakan supaya kita tidak ikut imam yang salah itu. Tapi kalau kita keluar, kita tinggalkan, itu menjadi heboh. Menjadi pergunjingan nanti menghindari pergunjingan, maka kita boleh ikut, tapi niatkan kita salat sendiri. Salat sendiri. Katanya. Jadi beberapa pendapat ulama seperti itu. Kemarin juga sudah kita diskusikan, tapi yang terbaik itu kalau kita merasa bahwa salat kita tidak sempurna, nanti diulang aja salat kita dengan salat munfarid. Nah itu. Jadi begitu pentingnya masalah berimam dengan orang yang fasih, dengan orang yang qurra, yang satu dia tidak mengganti huruf ayat Fatihah itu, yang kedua dia tidak lahan itu keliru bacaannya, tidak betul bacaannya, ya, tidak jelas bacaannya, ya. Jadi, nah sekarang kita bertanya, atau kemarin kita bertanya, rupanya sudah ada jawabannya pada imam-imam yang sebelumnya juga terjadi seperti itu. Dijaga betul, jangan sampai kita bergunjing di belakang. Lalu berikut apa langkah kita? Kalau imam itu sudah terbiasa jadi imam di masjid. Nah tentu ini tugas daripada pengurus masjid mengingat imam. Kalau jemaah biasa mengingatkan, atau orang yang punya yang dituakan, yang kurang dengar di kampung itu mengingatkan. Sebab kalau orang biasa yang mengingatkan, seperti yang ditanyakan oleh Pak Apa kemarin, saya tahu bahwa bacaan saya lebih baik daripada bacaan dia, tapi dia bersikeras untuk ingin jadi imam. Nah, kalau tahu seperti itu dalam hadis katakan itu jangan diikut. Kalau tahu bahwa bahasanya salah, diikut awak yang salah, ya. Nah, tapi orang yang seperti itu, siapa seperti itu?
orang yang bacanya juga tidak betul, tapi dia keraskan suaranya, dipaksakannya dia menjadi imam, lalu makmum di belakang ikut dia, tidak suka dengan dia, maka dia akan terkena hadis yang apa? Salah satu di antara orang yang salatnya nggak diterima adalah rajulun ya'ummun nas wa hum yukrihuna. Orang, seorang laki-laki yang menjadi imam, mengimami manusia, tetapi orang nggak suka sama dia, tapi dia paksakan diri, salat dia nggak terima orang itu tuh. Jadi berat. Makanya jangan sembarang-sembarang jadi imam mau disuruh orang kalau kita tahu bahwa kita tidak fasih. Karena apa? Pentingnya itu karena salat ini dalam berkali-kali mungkin Ustaz sudah menyebutkan, dari ya sekian banyak ibadah, salat itu disebut apa? Sebagai tiang agama, tiangnya agama. Kalau salatnya rusak, tiangnya rusak, tiang agama itu. Ini kita kadang-kadang kita kan sudah rajin juga, tapi kok begini-begini juga hati kita juga belum, berarti masih ada yang belum pas dalam pelaksanaan salat kita. Jadi berbahaya kalau memaksa-maksakan diri menjadi imam kalau kita tidak betul. Nah, saya kira itu sudah kita lebih mantapkan. Yang terbaik itu untuk menghilangkan perasaan was-was, perasaan apa, ya udah kita perbaiki ya salat kita ulang lagi salat kita itu. Ibu bapak sekalian, kita itu kan kemarin ada pertanyaan itu. Nah sekarang sedikit lagi, atau sebelum masuk ada enggak pertanyaan tuh, ya, bapak ibu? Kepada yang ayo. Masalah azan tadi. Ini azan itu banyak nahan aja macam itu. Jadi selalu ada masalah kita kan. Jadi kita ingatkan kepada kepada gurunya nih, serba salah juga kan. Kalau tidak banyak yang tidak pas, banyak. Ya. Iya. Itu bagaimana solusinya? Iya. Tadi kan dikatakan siapa yang jadi azan khiyarukum, yang terpilih. Memang kita lebih dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya dilematis. Hendak anak-anak kita ini kita biarkan azan bilurnya ke latihan azan. Tapi dibiarkan mendanga azannya itu orang tidak nyaman perasaan dia rusak. Makanya itu kepada Ustadz ya, ilham pada Ustadz Kumanti itu, karena sekarang juga ada Ayub, bimbing betul lah anak-anak itu azan, jangan dilepaskan saja. Ada latihan azan di MDA, pelajaran azan kan, jadi itu betul-betul latih ya. Nah Ayub sudah sekarang dibantu-bantulah ya, dipilih suara anak. Saya mendengar, sama kita mendengar, ada di antara anak-anak kita suaranya yang bagus, tapi bacaannya salah. Nah itu boleh dia azan, diingatkan kepada, tapi supaya dia melepaskan keinginannya, tidak usah dia azan untuk salat. Artinya latihan saja sebelum mic-nya jangan keluar, supaya nanti itu menimbulkan pergunjingan lagi. Ada anak-anak yang gigih betul dia salat azan. Nah, ingat ada salah seorang yang azan, perasaan ingatkan, suaranya kalau istilah orang kita mencuri napas. Asyhadu an la ilaha. Jadi disambungnya tapi menambah huruf. Tidak sadar dia sudah menyambung saja, tapi hurufnya ditambahnya. Karena dia menyambung, itu sudah salah, itu tidak boleh. Tapi diingatkan. Alhamdulillah beliau berubah. Tapi kalau anak-anak susah.
Maka diminta kepada Kumanti nanti, anak-anak yang mau azan jangan dilepas saja lah, ya. Nanti bagaimana ya? Ini juga menjadi bahan kita mencegah tadi pergunjingan itu. Nah, ada anak dari sekian banyak itu saya nilai paling ada 2 cuman yang betul anak itu. Yang lain tuh banyak salah. Termasuk juga ibu-ibu menjelang wirid hari Jumat itu pembacaan ayatnya pakai mic keras-keras itu salah-salah. Hampir setiap ayat itu salah. Saya dengar itu. Nah, sebaiknya kalau akan baca juga supaya jangan menimbulkan juga tadi fitnah. Bukan fitnah. Saya sarankan kepada ibu-ibu yang membaca Al-Quran menjelang wirid itu mic-nya jangan dikeluarkan lah. Ya, karena itu menimbulkan fitnah. Bacaannya salah-salah. Salawat pun juga begitu. Ini ini kalau dimulai ada pertanyaan oleh saya ingatkan kembali karena wajib mengingatkan. Kalau apalagi kita punya suara perempuan sebaiknya tidak usah disiarkan itu keluar. Ya. Itu akan menjadi sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu termasuk aurat juga. Jadi tidak usahlah pakai mic keluar, tapi mic-nya di dalam saja. Untuk ibu-ibu yang membaca salawat dan mengaji itu salah-salah. Ya. Subhanallah, dibaca subhanallah, tidak subhan. Begadang lo suruh subhanallah, salah. Ya. Walhamdulillah, salah lagi. La ilaha, jadi menimbulkan fitnah. Hendaknya kalau rajin mendengarkan wirid, hendaknya berubah kita ketika dibetulkan orang. Wirid rajin tapi ilmu dapat tapi tidak berubah-ubah. Kalau kita tidak bisa berubah, hati itu sudah kasat. Tumma kasat qulubuhum. Ya. Bahkan asyad lebih kasat daripada apa? Daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Kenapa dikatakan lebih keras dari batu? Dari batu saja bisa air terpancar keluar. Ini ada orang yang hatinya tidak pernah mau diingatkan. Kamu saji rajin juga. Syukurlah masih rajin ke masjid, tapi tidak mau rubah. Nah, ke masjid itu adalah untuk melembutkan hati, supaya kalau hati lembut, yang masuk itu, yang datang itu diserapnya. Jadi kita ingatkanlah ya, ingatkan terus para anak-anak tadi, ya. Betul juga ada juga bapak-bapak yang azannya salah, tapi menimbulkan fitnah. Jangan. Hal-hal seperti itu bisa menimbulkan fitnah. Orang anak-anak sampai masjid berebut-rebut dia jadi azan. Apa untuk azan? Bisa suaranya salah-salah. Sebab ingat kalau mic keluar itu, ya, saya kan beberapa waktu lalu kan heboh di Indonesia. Menteri Agama mengatakan azan itu tidak boleh pakai mic keluar karena itu malah diumpamakannya dengan yang tidak benar kan? Tidak benar. Saya punya kawan mu'alaf. Dia tuh marganya Simanung Khalid. Dia katakan, saya dulu paling benci dengan suara azan. Kenapa? Mengganggu tidur saya. Bahkan ya, begitu bencinya saya, orang azan pagi subuh itu terganggu, saya keluar, saya lempar kabel listrik itu sehingga mati mic-nya di luar. Kenapa? Ternyata, tapi sekarang kenapa kau senang? Suara orang azan itu sakit kepala saya katanya. Tapi kemudian ada orang yang azan suaranya bagus, tersentuh dia, malah sekarang kerjanya tukang azan. Bapak itu pernah mengobat saya. Jadi begitu pentingnya. Ingat kalau kita keluar, yang mendengar itu bukan hanya orang Islam. Ya, jangankan orang non Muslim, orang Islam saja tidak nyaman
perasaannya kalau mendengar suara yang bacaan tidak bagus itu. Itu menimbulkan fitnah bukan untuk orang yang azan tapi untuk agama kita sendiri. Jadi banyak orang yang tersentuh dengan suara azan yang fasih, banyak orang yang akhirnya masuk Islam hanya mendengar ayat Al-Quran masuk dalam hatinya. Itu pentingnya, makanya Nabi untuk orang azan itu dipilihnya. Makanya Nabi untuk syaratnya khiyarukum, untuk imam apa al-qurra atau qurra'ukum, orang yang paling qari di situ. Gitu Pak. Ada leh Bu? Tanggung kita apa? Ya silakan. Sebaiknya ada yang berpendapat langsung saja. Tapi kita kan disuruh menjawab azan. Sebaiknya dijawab azan. Nah baik. Jadi azan itu dijawab. Sesudah jawab azan baru kita salat sunat. Nah, karena kan ada hadis Nabi. Ya, Nabi bahkan ada sahabat Nabi sudah khutbah datang ke masjid langsung duduk. Nabi nanya apakah sudah salat belum, berdiri. Disuruh Nabi. Ya, menjawab azan itu adalah, bahkan ada ulama mengatakan orang yang tidak mau menjawab azan hampir sama dengan orang tidak mau menjawab salawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi. Orang yang paling kikir itu siapa? Orang yang paling kikir itu ketika dia dengar nama Nabi disebut Muhammad, dia tidak salawat ke Nabi. Itu kikir. Termasuk juga orang yang tidak menjawab salat azan itu. Itu kikir orangnya. Makanya dengar dulu baru berdiri. Baru kita laksanakan salat sunat. Ya. Tagak, tidak masalah. Dirinya sampai itu azan. Karena ada azan. Kalau tidak, langsung salat sunat. Nah, tapi kebanyakan ini bapak-bapak saya tengok ini, waktu masih ada untuk salat sunat, tapi mesti berdirinya kumpul di situ itu tidak boleh, itu dilarang. Ya, kalau kita pergi ke masjid, kawan-kawan kita yang sebelah itu marah betul dia. Salat berapapun bisanya. Bahkan ketika salat baru mulai salat, lalu orang kamat. Itu diputuskannya salatnya langsung dia ikut berjamaah. Begitu pentingnya atau begitu tingginya anjuran Nabi untuk kita masuk ke masjid salat sunat. Jadi kan tidak berhenti kan, makanya ada orang kajinya berulang-ulang. Karena kaji itu mau diulang-ulang. Kata orang tua, rancak kaji dia diulang. Pas jalan dia bertampuh. Nah, rupanya yang kita kaji ini kan kajian dulu juga ini. Tapi karena kita sudah hidup baru sekarang, jadi baru dia untuk yang tidak. Kadang-kadang diulang untuk mengingatkan kembali. Makanya kalau kita nonton film misalnya, atau film yang bersambung-sambung, itu cerita itu kan biasanya kan disambung seketik dulu. Dulu masih ingat saya di kampung-kampung, kalau ibu-ibu kan dulu di kampung itu suka membaca cerita apa namanya, cerita orang tua lah. Ada Umbu Mudo dulu, Anggun dan Tongga, ya. Untuk randai diulang nalamu semua penulangnya Sinan Jiwo. Untuk menyambung, mengaitkan kaji ko supaya sambungnya, diulang seketik ke belakang. Nah itu pentingnya mengulang-ulang. Ada lagi? Waktu tanggung waktu Isra kita 2 menit lagi. Ya 2 menit lagi. Ya. Jadi makanya benarlah dikatakan as-su'alu miftahul ilm. Bertanya itu adalah menjadi. Nah, kalau kita was-was, bertanyalah. Ya. Pak, jam terbaik itu apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita merasa, Pak, kenapa saya kok sering, atau Ustaz, saya sering
mendengar pengajian tapi saya kok tidak bisa berubah. Kok tidak lengket dengan saya. Itu disadari diri. Jangankan kita, Imam Syafi'i aja pernah seperti itu. Kelebihan orang dulu itu apa? Ingatannya kuat. Kalau dia belajar lengket di kepalanya. Suatu ketika Imam Syafi'i setiapnya belajar, dia baca pelajaran, hilang, lepas-lepas saja. Tidak lengket di kepalanya. Maka dia mengadulah kepada gurunya yang namanya Waqi'. Imam Syafi'i kan seorang ulama besar, tapi seniman juga, penyair juga. Beliau mengadu kepada gurunya Waqi'. Kalau kita ke Mesir, itu makam guru Syafi'i itu dekat dengan makam dia. Nah, apa syair yang dibuat oleh Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'i ala su'i hafzi fa arsadani ala tarkil ma'asi innal ilma nurun fa nurullahi la yahdi li'asi. Bingung dia Imam Syafi'i ini, kok hafalan saya kok hilang-hilang, tidak lengket-lengket ilmu, apalagi kepada kepribadian. Mengadu dia kepada gurunya. Aku mengadu kepada guruku Waqi'. Syakautu ila Waqi'i ala su'i hafzi, tentang buruknya hafalanku. Artinya palupobana gitu. Fa arsadani ala tarakil ma'asi. Guruku mengatakan tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i seorang ulama besar, seorang wara, dituduh oleh gurunya berbuat maksiat. Fa arsadani ala tarakil ma'asi, tinggalkan maksiat. Itu merah muka Imam Syafi'i. Gurunya tidak menuduh, kamu berbuat maksiat, tidak begitu. Ketika masih mengadu, ya guru, kok hafalan saya buruk sekali. Lupa betul, tidak ada lengket dengan dalam ingatan saya apa yang saya pelajari. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Gurunya tidak mengatakan kamu berbuat maksiat, tapi tinggalkan maksiat. Maka terkaget Imam Syafi'i. Fa arsadani ala tarakil ma'asi innal ilma nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya Allah. Fanurullahi la yahdi li'asi. Cahaya Allah tidak akan menerangi hati orang yang maksiat kepada Allah. Terpikirlah oleh Imam Syafi'i, kalau gitu guru saya menuduh saya maksiat. Mikir-mikir Mas Syafi'i, maksiat apa yang saya buat? Makanya ingatlah beliau di Irak itu ketika itu dulu pergi ke pasar, pakai pakaian orang Arab kan dalam-dalam, di depannya ada perempuan jalan. Perempuan itu datang angin padang pasir tersingkap. Ya, kainnya itu terangkat, nampaklah kaki perempuan itu oleh Imam Syafi'i masih di belakang. Cantik sekali orang itu. Itu yang terbayang-bayang oleh Imam Syafi'i. Hanya itu saja, dia itu tidak sengaja. Sudah dituduh oleh gurunya itu maksiat. Makanya Imam Syafi'i bertobat lama. Sekarang apa yang tidak kita lihat? Makanya harus lebih kuat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itu saja sudah maksiat. Ya, baiklah, waktu sudah masuk. Mudah-mudahan kita sehat. Minggu depan kita sambung lagi. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.